bakalan pasang. Oke. Sebentar ini kok apa namanya? Hai semuanya, assalamualaikum. Minggu Mbak Sally. Masih nunggu sinyalnya agak bagus nggak ya? Halo. Hai. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak pakai headset, kedengeran nggak? Kedengeran? Ya, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran, Say. Kedengeran. Sip. Yang lain gimana? Oke. Kedengeran nggak Kenapa? yang lain? Yang lain kedengeran? Teman-teman di Instagram kedengeran nggak? Kita mulainya nunggu dulu atau gimana nih? Terserah dari Mbak Sally aja. Iya. Ya, ini mau pada minta disapa dulu katanya. Tuh. KL, sapa aku dong. Tuh. Assalamualaikum KL, sapa aku dong. Gitu. Minta disapa ini. Hai semuanya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang. Hari ini kita lagi mau live bareng sama Kak Sally Giovanni dan aku mau ngobrolin tentang apa nih Kak kita? Pastinya kita mau ngobrolin tentang inspirasi. Sesuai dengan tema kita ya. Apa temanya, Kak? Iya. Inspirasi, sebenarnya yang lebih menginspirasi sih Kak Sally, bukan aku. Allah. Jadi aku mau flashback sebentar ya. Jujur pertama kali kita ketemu itu entah tahun berapa itu ya, udah lama banget. Iya. Ini oke. Kita ketemu di Udah acara lama banget ya. pelatihan backcraft saat itu ya. Iya. Kita Ya, sekamar tentang bareng. entrepreneur. Iya. Dapat sekamar sehotel bareng. Seneng banget gitu, nggak nyangka silaturahim kita tuh sampai sekarang gitu kan, sudah bertahun-tahun. Terus aku sampai detik ini sangat inget banget dengan ceritanya KL ini, bener-bener yang membuat aku apa ya Allah, kok semudah ini bisa berpikiran sebegitunya gitu kan. Yang tentang anak yatim itu loh, Kak. Oh iya. Nah, aku rasa di sini juga pasti nih teman-teman pengen tahu gitu kan, kisahnya KL nih seperti apa gitu kan, mulai dari merintis karir sampai kemarin ada sempat aku lihat ini ya, drama pencarian jodoh gitu. Iya. Jadi kita nih pada kepo gitu kan, mau tahu sih, bagi-bagi dong sharingnya gitu kan. Silakan KL, kita mau mendengarkan kisahnya. Aku sebelumnya makasih dan bersyukur bisa diajak untuk berbagi di akunnya 1000 Kisah berbagi inspirasi ya. Iya. Kita menginspirasi gitu. Dan tiba-tiba udah lama nggak kontak, terus alhamdulillah bisa silaturahmi lagi meskipun virtual seperti ini, tapi tidak menyurutkan kita untuk berbagi hal-hal positif gitu. Aku bingung sih harus mulai dari mana, karena banyak juga gitu cerita hidupku gitu. Bener. Jadi mau dari sisi
Mau dari sisi yang mana gitu? Kalau aku sih pengen yang waktu dulu diceritain ke aku itu loh Kak, yang Kakak banyak anak yatim yang harus diberdayakan kayak gitu. Berarti kan itu bentuk kepedulian KL tuh sama anak-anak yatim gitu. Kita pengen banget begitu kayak gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya aku dari kecil itu memang sudah dididik orang tua di lingkungan yang memang almarhum ayahku itu kan seorang guru ngaji kampung lah ya gitu. Terus ya salah satu tokoh agama yang juga di rumahku itu jadi tempat ngaji untuk anak-anak kampung dan juga anak-anak yatim pada saat itu. Jadi kebiasaan itu sudah tertanam dari kecil aku sama mereka. Bagaimana ayahku almarhum mengajarkan untuk menyayangi anak-anak yatim dengan cara apapun gitu. Nah, terus apa ya? Ya termasuk ada hubungan dengan karir aku yang sekarang gitu. Kenapa aku di jalur religi dan sholawat gitu. Itu juga ada campur tangan ayahku itu sebenarnya juga ada darah seni musisi gambus. Meskipun aku bukan penyanyi gambus ya gitu. Tapi akhirnya dari situ aku familiar dengan lagu-lagu sholawat. Aku juga terbiasa dengan lingkungan-lingkungan yang lumayan religius gitu. Dan terutama untuk terbiasa mendidik hati kita untuk menyayangi dan peduli sama anak-anak yatim gitu. Sampai kemudian akhirnya orang tuaku meninggal pada saat aku kelas 1 SMA itu. Terus aku berpikir siapa ya yang bakal nerusin perjuangan ayahku untuk mensejahterakan mereka gitu. Ya minimal mempertahankan apa yang sudah ayahku mulai pada saat itu gitu. Karena aku melihat bahwa Masya Allah ayahku meninggal dalam keadaan baik, meninggalkan harta warisan yang gak akan putus sampai akhirat insya Allah. Sedangkan aku tuh punya apa nanti gitu kan. Jadi aku ngerasa bahwa aku harus menjaga amanah warisan terbesarnya ayahku ini gitu. Mereka itulah anak-anak yatim yang memang menjadi salah satu motivasi aku untuk sukses supaya aku bisa membahagiakan mereka gitu. Iya. Benar, itu juga yang selalu dalam ingatan aku setiap aku ingat sama KL tuh inget di situnya gitu loh. Dengan semangat KL menyampaikan bahwa aku tuh punya cita-cita besar meneruskan perjuangan ayahku gitu kan untuk menyayangi anak-anak yatim gitu. Ya Allah, aku tuh bilang bener-bener ya insya Allah kita bisa kolaborasi untuk proyek sosial ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, terus aku juga penasaran di usia KL yang muda ini kok semangat banget belajarnya gitu. Secara kita ketemunya kan di tempat belajar ya, di tempat pelatihan dan itu pelatihan yang berat. Kalau menurut aku itu berat gitu, nggak main-main. Kita sampai nginep kan gitu. Kenapa sih gitu? Apa mau jadi entrepreneur gitu? Gimana? Karena gini, banyak media menuju sukses dan makna sukses itu sangat luas sekali tergantung kita memandangnya gitu. Ketika kamu berbagi mungkin itu udah suksesnya kamu dengan skala kemampuan kita gitu. Karena berbagi tidak menunggu kita kaya, tidak menunggu kita punya banyak uang gitu. Tapi uang adalah salah satu media juga untuk bisa mensejahterakan mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, berarti aku harus berjuang mengumpulkan materi itu untuk aku bisa bersedekah dengan dengan caraku yang aku mampu gitu. Bagaimana bisa mencapai itu? Berarti aku harus banyak ilmu. Berarti aku harus mulai berbisnis. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Aku hanya berusaha untuk belajar, mencari ilmunya, lalu aku action gitu. Karena yang susah dari kita adalah banyak materi, banyak belajar, tapi yang susah adalah action. Mulai aja dulu gitu, seiring dengan berjalannya. Dan kenapa memilih bisnis gitu, dan basically aku juga bukan yang seorang pengusaha yang memang ya masih belajar banget lah. Kalau Kak Sally kan udah sukses banget gitu kan. Tapi intinya adalah niat baik itu yang akhirnya memotivasi aku untuk aku belajar, aku memulai bisnis itu gitu. Meskipun aku benar-benar dari yang kecil banget. Ya salah satunya dengan ikut seminar yang akhirnya ketemu Kak Sally gitu. Allah pertemukan yang aku dapat ilmu banyak gitu kan dari Kak Sally gitu. Jadi medianya banyak, berbisnis, jualan, terus kenapa juga aku
jadi YouTuber, tapi memilih jalur sholawat. Karena supaya dapat dua-duanya gitu. Aku secara bisnisnya juga dapat, ya kita harus jujur bahwa ini juga bisnis gitu kan. Tapi bagaimana bisnis yang akhirnya itu positif? Berarti aku harus punya karya yang juga positif. Minimal itu mungkin bisa jadi salah satu jadi amal baik buat aku kelak. Karena kita nggak tahu amal baik mana yang bakal menyelamatkan kita untuk bisa dapat surganya Allah gitu. Karena sholat aja belum cukup, ngaji apalagi gitu kan. Sedekah juga ya belum seberapa. Kita nggak tahu. Jadi perbanyaklah amal baik dengan media yang memang sudah Allah banyak kasih kesempatan ke kita gitu. Alhamdulillah Allah kasih kelebihan aku bisa nyanyi, aku bisa menulis lagu. Ya kita harus pakai amanah yang udah Allah kasih ini, suara ini, apapun itu dengan hal yang positif gitu. Gitu sih. Iya, aduh seneng banget dengernya, Masya Allah. Ya, kita kan sekarang lihat nih, maksudnya KL tuh alhamdulillah ya, karyanya banyak diterima gitu kan sama orang-orang. Amin. Terus aku lihat tuh ada El Hijab ya. Jadi ini udah ada usahanya yang jalan ya. Iya. El Hijab ini aku mulai pada saat aku kuliah. Aku ke Jakarta datang kuliah itu benar-benar berjuang sendiri. Maksudnya gini, karena bapak aku tuh sudah meninggal dari aku SMA kelas 1. Jadi aku sudah terbiasa dari SMA untuk berjuang nyari beasiswa, untuk berjuang gimana caranya aku dapat SPP gratis. Caranya ya aku dengan aktif di sekolah, aku berkontribusi banyak. Akhirnya aku dapat jalur prestasi gitu kan. Nah, kemudian aku bilang gini, kalau aku cuma jadi anak sekolahan dan aku nggak belajar terus sampai setinggi-tingginya, aku nggak akan bisa mencapai cita-citaku. Karena janji Allah akan menaikkan derajat seseorang yang terus belajar, gitu kan. Jadi tujuannya salah kalau cuma mau sekedar dapat ijazah. Karena yang diisi bukan itu hanyalah simbol gitu kan. Finally yang dilihat adalah skill kita gitu. Nah, kemudian aku hijrah ke Jakarta dengan pinjam uang di teman pada saat itu. Padahal aku tuh anak terakhir dari 9 bersaudara. Aku anak bungsu yang sebenarnya kalau aku mau minta ke kakak-kakakku untuk PT-PT ya bisa aja gitu ya, untuk iuran lah. Memang pada saat itu ya Allah, aku bilang gini, I make a deal with Allah gitu kan. Aku bilang ya Allah, kalau aku lulus tes kuliahku ini, Engkau kasih jalan, pasti Engkau udah kasih jalan dengan cara apapun gitu kan. Tapi kalau aku belum lulus, berarti ditunda. Tetap berpikir positif. Modalnya pinjam uang sama teman buat daftar. Dan aku cuma bilang ke mama, doain ya supaya aku lulus gitu kan. Diterima di perguruan tinggi negeri. Terus kemudian aku lulus dan aku benar-benar yang kakakku kaget karena nanti kuliah itu mahal bla bla bla, karena aku satu-satunya yang kuliah di antara kakak-kakakku semua paling cuma sampai SMA gitu. Aku nggak mau jadi orang pada umumnya, aku nggak mau jadi orang yang sama. Aku mau jadi orang yang beda, yang bisa bermanfaat, yang bisa aku berikan semampuku gitu. Terus ya udah akhirnya lulus. Semester pertama memang akhirnya PT-PT lah kakakku. Semester kedua sampai seterusnya, karena aku harus buktikan bahwa aku bisa gitu kan. Dan aku yakin bahwa oke, ya Allah, berarti karena Engkau ACC nih, karena Engkau bilang dikasih jalan, berarti aku harus meyakini sepenuhnya bahwa Allah akan kasih jalan. Terus mamaku nanya, aduh gimana, Jakarta kan kota besar, nanti kamu gimana hidupnya, tinggalnya, kan ada saudara di sana. Aku bilang, aku nggak takut karena aku punya Allah yang punya segalanya. Dan selama aja 1 tahun aku nggak punya tempat tinggal, kos-kosan gitu nggak punya. Aku tinggal di mana aja, di asrama, pernah jadi pengasuh untuk anak-anak yatim juga di asrama, jadi kakak asuh gitu buat mereka. Tapi yang penting aku dapat juga tempat gratis dan makan. Tapi positif lingkungannya gitu. Selama setahun itu aku nggak tempat tinggal sendiri gitu. Tapi dari semester 1 aku udah mulai ngajar ngaji, ngajar bahasa Inggris, ngajar nyanyi, apa aja. Bahkan banyak gratisannya. Bahkan pernah 10.000 dan itu nggak cukup buat ongkos, aku pernah jalan kaki gitu. Jadi
di balik apapun itu pencapaian, semua itu prosesnya sangat panjang banget gitu. Tapi aku bersyukur karena dari situlah aku belajar bagaimana menghargai hidup, bagaimana bersyukur, bagaimana menemukan diri sendiri, bagaimana jauh lebih bisa memaknai arti hidup kita buat diri kita, buat keluarga dan orang lain gitu. Ya udah, akhirnya aku bisa sampai lulus itu dengan beasiswa, dengan aku ngajar, dengan aku nyanyi, dan jualan hijab itu mulai dari 300.000 pada saat itu aku jualan pasmina, belum seramai sekarang, belum biasa kayak sekarang gitu. Meskipun sampai detik ini Elis Hijab ya masih sangat kecil ya, belum apa-apa. Itu masih PR banget buat aku. Tapi paling tidak untuk seusia anak-anak kuliah yang mungkin pada saat itu mereka rata-rata mengandalkan uang dari orang tua, transferan, bayar kuliah aja dari orang tua. Alhamdulillah pada saat itu aku enggak. Aku dapat dari beasiswa. Beasiswanya lumayan banyak pada saat itu. Aku ngajuinnya lebih dari 1. Mungkin ada 3-4 beasiswa. Dan sampai lulus. Aku berjuang itu gitu. Termasuk aku jualan hijab setahun pertama modal 300.000 aku puter-puter aja gitu. Nyari tukang jahit sendiri, ke pasar, nyari bahan, semua aku lakukan sendiri. Mulai dari ngadepin customer. Jadi mulai dari hal yang kecil yang kamu bisa. Pelan-pelan sambil belajar. Akhirnya, singkat cerita, aku bisa sampai melakukan penjualan sampai Asia, Eropa pada saat itu ya. Aku juga nggak ngerti, Allah kasih jalan gitu. Penjualan terbanyak justru ke sana dibanding Indonesia. Pada saat itu aku lebih tertarik gitu. Jadi dari situlah alhamdulillah untuk seukuran anak mahasiswa, aku udah bisa beli mobil, aku udah bisa umrohin mamah. Dari yang mungkin dipikir untuk sekelas anak kuliahan punya uang sebanyak itu dari mana ya? Tapi itu semakin kita yakin sama Allah, semakin Allah kasih lebih. Jadi kuncinya bukan cuma ikhtiar aja. Ya memang kitanya harus yakin bahwa Allah mampu, bahwa Allah punya semuanya. Jadi tergantung kitanya aja. Allah menguji kita dengan seberapa yakin kamu sama aku. Tapi ujiannya pun juga banyak gitu. Banyak jadi, banget ya. Sangat banyak gitu. Tapi ingat, orang naik kelas itu ya ujiannya pasti banyak gitu. Dan orang naik kelas lagi, levelnya juga naik dong ujiannya. Nggak mungkin anak SMP ujiannya anak SD. Anak SMA ujiannya anak TK kan nggak mungkin. Semuanya naik gitu. So everything balance. Ya aku sangat bersyukur sekali bisa belajar gitu. Jadi buat teman-teman, aku bener-bener yang dan pada saat itu setelah aku ikutan hijab itu, kenapa akhirnya Elis Hijab sempat off? Karena aku dapat kontes Miss World Muslimah. Miss World Muslimah itu semua negara sebenarnya, tapi yang dipilih hanya 25 finalis, dan aku salah satu yang terpilih, alhamdulillah dari Indonesia. Masya Allah. Kenapa terpilih pada mungil, aku juga nggak tinggi, biasa aja. Pokoknya nggak seperti standar pada umumnya. Karena gini, aku pengen banget waktu itu ikutan Putri Indonesia atau Putri Muslimah gitu. Tapi selalu mentok di tinggi. Terus aku bilang sama Allah, ya Allah, suatu saat Engkau pasti kasih kontes yang jauh lebih keren daripada ini. Kemudian ketika aku meyakini, Allah kasih lagi yang bukan cuma di Indonesia, tapi sedunia. Kalau kata Allah nggak mungkin deh, buat manusia nggak mungkin. Buat Allah mungkin, kan Allah yang punya semuanya kan gitu. Jadi aku jadi salah satu finalis dan aku punya teman-teman dari banyak negara. Sampai akhirnya aku jadi salah satu pemenang pada saat itu. Salah satu hadiahnya adalah aku bisa umroh pada saat Ramadan. Dan itu aku nggak kepikiran karena gini, aku mau umrohin mamah dari hasil aku jualan hijab. Kemudian uang itu sempat hilang, dicuri sahabatku. Uang buat umroh mamah itu. Dilalahnya, alhamdulillahnya ternyata kembali lagi itu uang setelah proses CCTV dan lain sebagainya. Terus aku bilang, Mah, berangkat aja dulu. Jangan berdua, karena uangku belum cukup. Aku harus nabung lagi. Aku takut uang ini hilang. Aku bilang, nanti mama sendiri. Mama pengennya berdua. Enggak, mama berangkat aja. Doain aku supaya kita bisa kesana lagi. Mama pulang umroh. Aku menanglah Miss World Muslimah dengan hadiah umroh bulan Ramadan. Tahu lah ya, bulan Ramadan jauh. Jadi hadiah Allah itu bertubi-tubi pada saat itu gitu. Alhamdulillah. Gitu sih.
Jadi Masya Allah. salah satunya juga kunci apa? Bahagiakan ibumu, Mm-mm. orang tuamu. Itu kunci Mm-mm. banget gitu. Mm-mm. Doa, minta restu, dan bahagiakan mereka. Karena sedekah paling utama sebelum ke yang lain adalah ke orang tua kita, Betul, ibu betul, kita. betul. Mm-mm. Ya, kayak gitu. Aku merinding Itu sih Mbak Sally. banget. Itu lihat pada merinding komen-komennya. Ya ampun, bener Masya Allah. Luar biasa ya, bener-bener. Dan aku ngelihat maksudnya KL ini kan sibuk banget nih, ya kan? Sibuk buat lagu, ya. Terus sibuk juga ya jualan gitu kan. Apalagi sekarang udah menyandang sebagai seorang istri gitu kan. Istri. Iya. Nah, penasaran gimana cara bagi waktunya gitu kan? Cara bagi waktunya ya jadi semuanya kok bisa jalan kayak gitu kan? Bisa ini nggak di-share? Iya, aku memutuskan untuk apa ya namanya istilahnya. Ya di karir juga gitu. Terus aku belajar bisnis, masih belajar gitu. Terus juga uh, apa tadi ya baru dengan status yang baru sebagai istri gitu. Justru aku merasa bukan malah makin susah, malah dengan adanya suami aku makin terbantu untuk saling bersinergi. Karena pasangan harusnya bukan menjadi penghalang. Pasangan adalah menjadi seorang yang mendukung kita untuk mencapai target, untuk mencapai mimpi kita gitu. Dan aku sangat bersyukur dan alhamdulillah aku dipertemukan dengan jodoh yang Masya Allah satu visi misi gitu. Samalah tujuannya, bukan cuman apa ya dunia gitu. Karena ibaratnya gini, kalau misalnya kenapa sih di Islam itu ada iman, ada takwa? Iman aja nggak cukup, kenapa ada takwa? Ya karena harus action, sama kayak bisnis. Belajar aja tahu materinya, tapi nggak praktek, nol kan? Nah, sama sebenarnya itu konsep Islam dong. Kenapa ada iman? Kita yakin dulu Allah ada. Rukun iman kan semuanya goib, tapi harus diyakini. Tapi kalau nggak ada action, nggak ada takwa, ya nggak bisa karena dia satu kesatuan. Begitu juga dengan apa namanya, apa yang sekarang berjalan kegiatanku. Ada musik, aku harus berdakwah, berbisnis dan berdakwah, dapat dua-duanya dunia dan akhirat insya Allah gitu. Salah satunya di musik. Oh ada lagi aku belajar bisnis. Oh yang paling utama aku adalah sekarang menjadi istri. Yang lainnya ya sambilan gitu. Tapi tugas utama aku kan menjadi istri. Tapi alhamdulillah dapat suami yang support sekali untuk karirku. Bahkan aku pernah cerita ke Kak Sally kan, aku pengen deh punya komunitas anak-anak muda yang positif, entah itu tempat kajian atau berkarya atau apapun yang bisa menginspirasi anak-anak muda. Ternyata alhamdulillah aku dikasih suami yang Masya Allah dia sudah punya tempat itu mungkin sekitar 6 tahun gitu. Tempat yang anak-anak muda bisa belajar agama dengan sangat nyaman, enjoy, asik karena ada live musicnya, which is aku kan musisi gitu kan. Jadi itu kayak ketemu sama dia itu jadi jodoh itu kayak saling gitu. Energinya tuh kayak oh ini visi misi aku tuh pengen ini, ternyata Allah kasih hadiahnya ini udah loh ada tempatnya. Tinggal bagaimana kamu apa namanya bisa menyalurkan itu menjadi sesuatu yang positif lagi gitu, bersinergi dengan suamiku. Begitu sih Kak Sally. Jadi mengatur waktunya ya sebenarnya belum sibuk banget karena aku belum punya baby ya. Terus kalau berkarya ya tinggal bagi-bagi waktu aja karena kan gak setiap hari juga aku recording, gak setiap hari aku syuting gitu. Kalau sekarang pandemi syutingnya di rumah nggak di luar gitu. Iya benar-benar. Oh iya. Iya. Nah terus nih aku kan sempat lihat ya, maksudnya KL tuh mau menikah gitu waktu itu gitu kan. Aku juga sempat kepo siapa sih nih cowok yang beruntung mendapatkan KL gitu. Aku lihat aku lihat orangnya juga lumayan hits ya. Kayak selebgram gitu kan. Saat itu ya kan. Terus dan aku kaget tiba-tiba kok nggak jadi gitu kan, batal. Kalau orang lain melihat gitu kan, kayaknya nih KL terpuruk banget gitu, ya kan, seolah-olah seperti itu gitu.
Ceritain dong gimana rasanya saat kondisi seperti itu dan apa yang dilakukan sampai Kak El nih Masya Allah berkah banget dapat jodoh terbaik saat ini ya kan, dan benar-benar Allah pertemukan dengan orang yang tepat yang Kak El mau sebenarnya gitu kan. Boleh diceritain nggak? Gini, saat itu aku pernah mau menikah kan, karena aku bilang aku nggak mau pacaran deh, kalau kamu serius aku mau menikah. Akhirnya lamaran lah, dan gagal total, dan itu tidak 1 kali gitu kan, 2 kali, hampir 3 kali malah. Ini aku eksklusif banget baru cerita di media sosial bahwa aku pernah gagal menikah saat itu. Jadi kalau netizen nanya kapan nikah, seolah-olah aku nggak mau nikah gitu. Aku pengen banget nikah karena bagian dari menyempurnakan menikah gitu. Ibadah semua ya adanya di nikah. Tapi Allah berkehendak lain kan. Ternyata memang aku nggak jadi sama orang itu karena Allah mempersiapkan aku dengan laki-laki yang insya Allah jauh lebih baik lah, maksudnya untuk yang pas untuk aku gitu. Jadi ya mungkin orang-orang di luar sana melihatnya aku kayaknya terpuruk deh gitu. Secara gini, aku berkali-kali terpuruk, dan saat itu juga aku tetap nggak boleh terpuruk karena aku harus tetap jalanin bisnis aku harus tetap bisa bagaimana aku punya penghasilan gitu, karena di Jakarta kan living cost juga mahal, benar-benar aku kan harus berpikir sendiri gitu. Nah saat itu ya udah, aku cuma berpikir gini, kok aku sok tahu ya, setahu-taunya kita tentang manusia lain, nggak ada loh yang lebih tahu daripada yang menciptakannya. Misalnya kita mikir gini, kayaknya dia yang terbaik dibuat kita, kok aku begitu gitu. Itu aku benar-benar di situ belajar bahwa Allah mengujiku bagaimana ia menaikkan keyakinan juga bahwa kamu tuh nggak tahu apa-apa loh tentang masa depan. Gak usah masa depan, gak usah orang lain. Keluarga kita sendiri, kakak, adik, ibu, bapak, emang kita tahu apa yang ada di pikiran dan hatinya? Cuman Allah. Jadi ketika Allah ambil apa yang kita mau, sedangkan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan watak dan lain sebagainya, mau pacaran, nggak pacaran, manusia tetap ada lebih dan kurangnya yang kita nggak tahu. Allah bukan kasih apa yang aku mau, Allah kasih apa yang aku butuhkan. Ternyata dulu aku milihnya yang ganteng-ganteng, Say. Wah, penting banget ya buat perempuan. Penting banget ini buat para perempuan karena aku belajar. Jangan memilih seseorang cuma dari physically. Well, aku pernah salah. Pada situ tuh aku bucin mungkin ya. Oh my God. Jadi mantan-mantanku itu mungkin hampir semua kali ya, itu fisiknya ganteng-ganteng lah gitu. Mungkin suamiku ganteng secara fisik, tapi itu fisik. Ternyata keren itu levelnya di atas ganteng. Keren itu orang yang banyak manfaat buat orang lain. Keren itu orang yang bisa berbagi saat dia susah. Keren itu ketika dia mampu menjadi sederhana ketika Allah kasih kelebihan. Jadi banyak banget yang aku lihat dari proses kegagalan-kegagalan yang akhirnya aku, oh ini toh yang Allah mau kasih sehingga aku nggak jadi sama yang udah-udah. Masya Allah, betapa sok tahunya pada saat itu gitu. Hikmahnya ya jangan sok tahu lah, apapun yang Allah ambil, meskipun kita bilang ini kan bagus, ini kan oke. Menurut kamu siapa? Kamu nggak tahu apa-apa. Saat ini sekian detik dan apalagi masa depan sangat tidak tahu apa-apa. Akhirnya ya udah, aku seiring berjalannya waktu, aku ikut kajian-kajian, ketemulah sama Kak Edis, Wah, Kak Edis tahu banget lah ya, aku pernah jatuh berkali-kali gitu. Terus ada yang mau taruh pengalaman gitu, dikenalin lah singkat cerita sama. Awalnya aku tolak, aku bilang kayaknya belum oke deh gitu, hatiku belum dikasih. Sekian bulan kemudian, 6 bulan kemudian, aku ketemu lagi karena ada kerjaan. Entah kenapa Allah di situ dibukakanlah hati aku dan mata aku melihat bahwa ini laki-laki soleh yang layak jadi imamku, karena aku juga sudah menemukan pria-pria ganteng di luar sana yang sorry ya, dia hanya banyak gaya gitu. Oke? Kekayaan sesungguhnya itu bukan cuma kamu punya harta banyak, kamu punya uang banyak,
Tapi kalau iman dan takwamu itu miskin, itu jauh lebih miskin daripada sekedar materi gitu. Dan aku melihat, he is very different with others gitu. Dia berbeda dengan yang lainnya, insya Allah. Dan yang paling bikin aku jatuh cinta adalah dia punya komunitas itu. Karena jarang banget anak-anak muda yang tergerak hatinya bikin satu gerakan, komunitas. Bahkan ratusan anak-anak milenial bisa nongkrong di situ sampai malam ngedengerin kajian Islam. Insya Allah. Bahkan orang-orang jadi bisa bersedekah gitu di situ. Kenapa? Karena kan orang-orang yang nongkrong di situ butuh makan sambil ngopi gitu. Jadi orang nggak perlu disuruh kadang naruh makanan gitu. Jadi insya Allah banyak hal positif gitu yang bisa didapat. Apapun itulah, akhirnya aku merasa bahwa tapi jangan sombongnya gini. Kita kan calon orang tua ya, bahkan orang tua nih, teman-teman mungkin yang juga belum menikah, nanamlah sebanyak-banyaknya kebaikan, apapun itu, karena dampaknya akan ke anak. Lah, aku berarti efek dari orang tua aku dulu dong. Betul. Kenapa sih tabungan energi positif? Oh iya, aku sangat meyakini bahwa anak jadi apa, soleh apa enggak segala macam, itu ada energi dari orang tuanya. Betul. Ada energi dari orang tuanya. Menabunglah sebanyak-banyaknya, menanamlah sebanyak-banyaknya. Hasilnya itu bukan dilihat cuma sekedar, oh kamu sukses jadi ini, bukan cuma sebatas itu. Tapi bagaimana coba lihat perilaku akhlaknya, berpikirnya, banyak hal gitu. Jadi aku meyakini bahwa aku dapat jodoh yang baik pun, aku di titik ini pun, aku dijaga selama di Jakarta itu dengan lingkungan yang baik, pertemanan yang baik, aku ketemu orang-orang yang baik. Itu karena siapa? Karena orang tuaku salah satunya. Salah duanya adalah mungkin karena anak-anak yatim itu. Kita nggak tahu banyak hal yang bisa jadi penolong kita sebagai perantaranya Allah melalui apa? Ya melalui orang-orang yang Allah kirimkan, melalui apapun itu gitu. Itu dari apa? Dari yang udah kita tanam. Dari yang udah orang tua tanam gitu. Hasilnya bisa ke anak cucu kita loh nanti gitu. Aku meyakini itu. Jadi bisa jadi doaku kan pasti ya Allah aku pengen yang tampan, aku pengen yang tajir, aku pengen yang semuanya kan pengennya yang sempurna. Kata Allah, enggak El, kamu nggak butuh itu. Kamu hanya butuh laki-laki yang soleh, yang bertanggung jawab, yang mapan, yang satu visi misi dengan kamu. Itu yang tampan. Mungkin kata Allah bisa jadi kalau kamu dikasih semuanya atau yang tampan, kamu bisa sombong. Iya. Jadi ya, buat para perempuan, pilihlah laki-laki yang berkualitas. Jangan cuma lihat dari fisik. Sekarang banyak banget bucin. Dan di luar sana banyak banget. Ya gitulah pokoknya. Benar, kita setuju ya. Dan sama aku juga kan suamiku nggak ganteng tapi berkualitas. Gitu. Asli kalau udah nikah, kita kan udah nikah nih. Yang dibutuhkan itu bukan fisik, guys. Iya, gitu. Yang dibutuhkan, kamu akan jadi cinta dengan hal-hal lainnya yang fisik itu akan berubah gitu. Fisik akan berubah. Tapi apa ya, orang gini. Karena level itu ada 3 kan. Ada orang yang berilmu, ada orang yang bijaksana. Nah, bijaksana ini kan levelnya tinggi, say. Makanya kenapa kan aku lupa level pertama apa gitu ya. Pokoknya yang paling bawah banget. Level keduanya adalah orang yang berilmu. Orang yang tahu. Orang yang berilmu. Nah, dia terus-terusan belajar aja. Makanya kenapa banyak orang pintar tapi kebelinger. Makanya kenapa banyak orang tapi kelakuannya malah di luar agama atau apalah itu ya gitu. Bukan berarti kreatif, terus akademis dan lain sebagainya. Tapi orang yang bijaksana, dia bukan cuman sekedar tahu. Dia bukan cuman sekedar punya ilmu saja, tapi dia bijaksana mengamalkan. Makanya Rasulullah itu menjadi orang yang sangat bijaksana gitu. Loh, orang kafir Quraisy aja dibaikin kok sama Rasulullah. Lah kita orang kecil loh begini gitu kan. Seperti itulah Rasulullah memberi contoh kepada kita semua gitu. Makanya kenapa itu gak cukup cuma akademis kan. Karena pintar aja ya gak cukup gitu.
Kalau dalam ilmu kekinian kan mungkin kita nyebutnya ISQ lah, kind of. Benar-benar. Ya, Kak Gitu sih. Aku kan Ya. ngelihat nih kayaknya sosok hambanya yang tawadu ya. Kenapa aku bilang kayak gini? Aduh, masih belajar banget. Nah, kenapa gimana? aku bilang kayak gini? Karena aku punya alasan gitu. Jadi dulu kita ketemu, kita sama-sama saling tidak kenal, ya kan? Aku pun tidak kenal siapa El pun tidak kenal siapa aku, ya kan? Tapi kita sama-sama welcome gitu. Dan saat itu aku tahu banget El itu masih merintis, ya kan? Ingat nggak curhat sama aku jualan jualan baju-baju atau hijab atau busana muslim itu di hijab. Iya, sebetulnya. Iya, aku pernah juga. Ya kan, yang penjualannya belum seberapa lah gitu kan, kayak gitu. Terus karirnya Kak Elga juga belum sampai se-booming ini gitu kan, ya. Tapi maksudnya aku kenal sangat baik banget. Terus berapa tahun kemudian aku kaget, jujur aku kaget ketika aku lihat video klipnya Nisa Sabian itu viral. Oh iya, Dina Salam dan Jemalu. Iya, aku kayak mimpi gitu. Itu kok kayak aku kenal gitu kan. Aku lihat itu kayak aku kenal gitu. Terus aku ingat-ingat gitu. Aku ingat tuh, oh iya, kebetulan kan kita masih ada kontak kan. Kita masih ada kontak. Terus dalam hati aku ya, waduh, kayaknya takutnya aku nggak direspon nih gitu kan. Secara udah hits gitu kan sama Nisa Sabian gitu. Tidak ada apa-apanya lah, sangat-sangat tidak ada apa-apanya. Tapi justru Allah yang berjalan. Iya, tapi justru aku kaget gitu ketika aku kontak lagi, itu responnya welcome banget dan masih seperti dulu, nggak berubah. Bahkan kita ketemuan kan, kita ketemuan di Jakarta, kita makan bareng ya kan, kita di suatu acara. Sudah lihat ya kan? Iya kan? Dan El yang dulu aku ketemu sama El yang sudah hits nih sama, nggak ada bedanya, tetap tawadu gitu kan. Dan akhirnya yang kita lihat sekarang gitu, karirnya semakin meningkat gitu kan, karirnya semakin meningkat. Dan aku pengen tahu nih, maksudnya sampai detik ini pun aku hubungin masih dengan sangat baik, memberikan respon dan mau sharing, meluangkan waktunya untuk sahabat inspirasi semua di sini, berbagi manfaat insya Allah. Bagiin dong ke kita gitu loh, apa sih sebenarnya yang ada di benak KL kok bisa tawadu seperti ini gitu. Masya Allah, amin, didoain tawadu. Aku masih sangat belajar, masih banyak banget kekurangannya. Cuman lagi-lagi gini, apa ya, aku tuh merasa bahwa ya aku nggak ada apa-apanya lah gitu. Sampai di titik ini pun ya Allah yang kasih gitu. Kita ketemu, Allah yang perjalankan. Karena aku meyakini nggak ada segala sesuatu yang kebetulan. Nggak ada sesuatu yang kebetulan. Tapi semua itu juga ada beberapa tahap, ada ikhtiar. Makanya kenapa ada kodo, ada kodar. Ada ketetapannya, ada yang diikhtiarkannya, lalu Allah ACC. Gitu. Apa namanya? Aku sampai akhirnya ketemu Sabian, itu juga aku udah dari SMA tuh nulis lagu. Aku nyanyi dari kelas 3, bahkan mungkin lebih dari kecil itu. Dan aku ngeliat panggungnya itu udah nggak perlu dipanggil, pasti harus langsung naik gitu, nyanyi. Terus aku bilang gini, ya suatu saat aku pengen deh keliling Indonesia dengan karyaku. Aku nulislah lagu dari mulai SMA kelas 1. Ya belum pakai kemana sih itu lagu, tapi aku meyakini suatu saat itu akan Allah ijabah gitu. Terus aku nggak mikirin, ya terserah lah. Yang penting aku berusaha aja. Yang penting aku berpikir positif aja. Karena kadang yang salah dari kita adalah kita mengambil haknya Allah yang bukan haknya kita. Contoh, kita belum berhasil, terus kita menjudge Allah. Kok aku nggak dikasih? Kok aku begini-begini aja? Kok aku udah berjuang, aku kok belum sukses-sukses? Hey, wilayahmu bukanlah yang mengabulkan. Wilayahmu bukan memberi hasil. Jadi wilayahnya manusia ada 3. Kita berdoa, yang kabulin siapa? Allah kan, bukan manusia. Kita berikhtiar, yang ngasih hasil siapa? Allah kan, gitu. Terus kita beribadah, yang ngasih pahala kan Allah. Cuman 3 ini yang harusnya kita masing-masing. Tapi kebanyakannya yang sering lupa dari diri ini,
mengambil haknya Allah yang hasil tadi, yang pahala tadi. Ya, kamu fokus aja di apa? Ikhtiarnya Di ya. tugasmu apa? Ikhtiarnya gitu. Di ikhtiarnya, di ibadahnya, di doanya cuma 3. Berarti Allah yang kasih ijabah, yang kasih hasil, yang kasih pahala. Terus kalau sekarang misalnya gini, kok subscribe-nya belum banyak misalnya, atau kok belum seterkenal prinsip ini dan sebagainya. Semua itu udah Allah kasih dengan porsinya. Semua Allah kasih dengan rezekinya, gitu kan. Jadi ya udah, berkaryalah sebanyak-banyaknya, itu yang ada di benakku. Aku berkarya tanpa aku berpikir dulu nih, gue mau terkenal apa. Karena aku cuma pengen gimana caranya ya, Allah kan kasih aku kelebihan nih, suara. Tapi biar gak jadi mudorot, kalaupun jadi mudorot ya minimal sedikit lah ya Allah, gitu kan. Atau minimal ketika aku udah mati, ketika aku udah gak ada di dunia, bisa jadi ini jadi ladang amal yang lain. Bisa jadi orang mengajak sholawat. 1 kali sholawat aja luar biasa. Apalagi aku bisa mengajak orang lain bisa bersolawat. Betul. Itu kan lebih dari sekedar hal aku dapat uang. Uang bisa habis, uang bisa dihitung. Yang nggak bisa dihitung adalah pahala yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Iya, yang nggak terus tahu melalui mengalir apa. ya, pahala yang terus mengalir sampai di Iya, akhirat iya. nanti kan. Iya. Akhirnya aku lulus SMA, aku kuliah. Dari situlah aku ke komunitas Kanang Jurang doang. Aku jadi volunteer, sukarelawan, nggak dibayar. Jadi guru, aku nyari, bukan nunggu ya. Kalau anak-anak kuliah pulang, aku sampai nggak punya waktu buat nongkrong. Sampai teman-temanku bilang gini, gak gaul banget sih loh. Lo tuh jarang nongkrong sama kita, dan sebagainya. Nah, aku nggak peduli gitu. Jadi di kampusku aku nggak dibilang jarang punya temen, itu temen yang maksudnya nongkrong ya, gitu. Tapi akhirnya ketika kita jadi sesuatu, baru orang akan melihat, oh, kok bisa sih? Perasaan dulu nggak gaul ya di kampus. Gaulnya mereka dengan gaulku kan beda. Aku belajar di tempat lain, karena kuliah cuma 30% buat aku, akademisi. Tapi aku belajar di komunitas-komunitas lain. Kandang Jurang doang adalah salah satu tempat yang sangat menginspirasi aku belajar banyak dari seorang Dik doang, bahwa dia sukses, lalu dia punya tempat yang sangat bermanfaat buat anak-anak muda. Itu aku yang sampai berdoa, ya Allah, suatu saat aku mau punya tempat kayak gini dong. Berarti aku ijabahnya sekarang, Say. Iya, Masya Allah. Tapi itu doa ya, dan ikhtiarnya aku lalui gitu. Salah satu ikhtiarnya apa? Aku mencari tempat itu, lalu aku belajar ke si A, si B, si C. Lalu Allah pertemukanlah aku dengan teman-teman yang punya studio. Aku kan mahasiswa, aku nggak punya duit lah buat bikin demo lagu. Lama-lama, singkat cerita, akhirnya aku ketemu lah dengan Debu, grup band asal Amerika. Iya, aku pernah lihat tuh. Aku. Benar. Singkat cerita aku diajaklah. Nah dari situlah aku ketemu Debu, lalu aku juga kenal sama Mas Opik dan lain sebagainya. Itu jadi lingkarannya. Tapi prosesnya panjang lah. Intinya dari lagu yang dulu aku ciptakan pas aku kelas 1 SMA itu, aku keliling Indonesia sama mereka show lagu aku. Jadi banyak hal yang ketika kita berpikir positif sama Allah, gini, kata-kata baik itu kan doa. Ya kalau diijabah, alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya Allah gantiin yang lain. Sebanyak-banyaknya aja. Makanya salah kalau orang bilang, mimpi lu ketinggian. Itu kan buat lo, gitu kan. Karena gue meyakini itu kan gini, Allah punya semuanya, ya kamu mintanya sedikit, gitu kan. Iya, minta aja yang banyak, orang gratis. Tanggung gitu ya. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur nih, minta aja yang banyak ke Allah. Allah tuh seneng kok diminta gitu kan. Ngapain minta sedikit-sedikit? Aku meyakini itu. Akhirnya dan itu terbukti Allah kasih itu. Karena apa? Ternyata susah banget ya untuk istiqomah berpikir positif sama Allah, itu susah banget gitu. Tapi aku dapat pelajaran dari apa yang udah terjadi di hidupku, kayak aku akhirnya bisa keliling Indonesia melalui sama Debu gitu kan, pakai karyaku dari sama mereka dengan teman-teman dimanapun gitu. Terus akhirnya sampai lama-lama aku ketemu sama Sabian. Iya. Itu pun juga kenal dari salah satu personilnya Debu pada saat itu. Nah aku join Asalam dan Jamalu, harusnya aku nyanyi, tapi kenapa main gitar? Karena saat itu aku masih terikat. Aku masih ada roadshow sama Debu yang jadwalnya nggak untuk recording. Akhirnya nggak bisa DL, ya udah main gitar aja karena udah nggak ada waktu untuk recording. Sabian harus rilis. Oh iya, tapi kenapa nggak join? Karena aku pengen jadi solo singer.
Aku adalah seorang penyanyi dan aku punya karya sendiri. Aku memilih sendiri meskipun mungkin ya ketenaran lebih menggiurkan gitu. Tapi aku meyakini bahwa Allah nggak akan salah kasih rezeki kok. Semua udah punya jalannya gitu. Lagu itu pun udah punya rezekinya masing-masing. Kamu cuma cukup berikhtiar dan berkarya yang banyak. Gak usah mikirin hasil karena bukan wilayahmu gitu. Betul. Akhirnya seperti itu. Jadi banyak yang kamu berpikir positif dulu, lalu kamu ikhtiarkan. Yakini itu. Allah akan ijabah dengan dalam bentuk apapun gitu. Termasuk aku pernah punya mobil yang aku beli dari jualan hijab itu dulu. Berapa tahun kemudian ya? 3 tahun lah. Itu lumayan cepat lah ya untuk ukuran seorang mahasiswa yang terus punya mobil gitu. Dari jualan hijab yang 300.000. Itu tuh yang aku bilang gini, setiap kali aku jalan kaki, aku naik angkot, aku bilang gini, ya Allah, suatu saat aku pengen punya mobil warna merah Grand Livina. Aku nggak nyebutinnya yang lebih speknya tinggi sih ya. Dan Allah kasih persis, say. Persis banget. Benar-benar ya. Persis, termasuk mamah bisa umroh segala macam. Jadi itu dari banyaklah berucap baik. Ya. Gitu. Aku yakin sih. Aku yakin tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tapi maksudnya kalau sekarang belum, nanti pasti Allah kabulkan. Makanya kita memang kalau berdoa jangan nanggung-nanggung gitu. Terus juga jangan egois berdoa untuk diri sendiri. Doain juga orang lain gitu kan. Karena itu doa yang akan dikabulkan tuh ketika kita saling mendoakan gitu. Doa untuk diri sendiri dan doa untuk orang lain. Kayak gitu. Ya. Kak El, ini kan banyak banget yang ngeliat, maksudnya kesuksesan Kak El ini sekarang, ya kan? Hits banget sekarang, gitu kan? Nggak ada apa-apanya lah aku masih biasa aja. Aku malah Kak Sel ini luar biasa lah. Aku harus banyak banget. Nanti gantian lah yang cerita ya. Jadi aku jadi hostnya. Kalau sekarang waktunya terbatas. Nanti Kak Sel gantian yang cerita. Iya. Pasti teman-teman online, teman-teman di Instagram juga pengen tahu Kak Shelly bisa sukses banget, dan aku salah satu orang yang sangat terinspirasi banget sama Kak Shelly ini dari jualan kain kafan. Aku inget banget kamu cerita jualan kain kafan sama punya outlet sebanyak itu di Indonesia, miliarder muda. Ya Allah, aku mah belum apa-apalah gitu. Jadi nanti share di sesi lain. Insya Allah, iya. Nah, ini aku pengen nanya nih, ya kan, proses menuju kesuksesan itu pasti kan ada rintangannya, ya kan? Banyak banget. Nah, itu dia. Selama menuju proses ini gitu kan, menuju kesuksesan, orang banyak nggak tahu gitu loh rintangan-rintangannya. Yang orang tahu hasilnya doang. Wah, sekarang enak nih gitu kan. Wah, sekarang udah ada YouTube gitu kan. Wah, sekarang gitu deh. Nah, pengen tahu, ceritain gitu loh. Karena semua pada ngeluhnya gini loh. Aduh, kok dia enak banget, kok saya begini banget, kok dia seneng banget, kok saya sedih banget. Dikasih tahu deh, maksudnya kalian tuh sebenarnya nggak sendirian, kalian sedih tuh nggak sendirian gitu kan, kalian susah tuh nggak sendirian. Kita pun pernah gitu di posisi seperti itu, mengalami hal seperti itu. Bisa dibagikan nggak, Kak El? Semua orang, mau dia kaya, mau dia sederhana atau apapun itu, kita manusia hidup emang udah sepaket dengan masalah, dengan ujian. Kalau enggak, ya nggak hidup namanya, gitu kan? Jadi jangan disangka orang kelihatannya enak terus, nggak punya masalah atau nggak punya rintangan, nggak punya ujian apapun gitu. Terus yakinilah bahwa apa yang terlihat di medsos semua manusia, aku meyakini bahwa itu yang nampak baik-baiknya aja, bagus-bagusnya aja. You know, everything is so many topeng di dunia ini. Betul. Iya, apalagi di media sosial ya. Yang ditampakkan itu apalagi yang senang-senangnya aja gitu. Gak mungkin banget kita lagi terpuruk, kita lagi nangis, sedih, kita videoin gitu kan, jarang-jarang gitu. Tapi poinnya adalah jarang banget orang nanya gimana sih prosesnya sampai jadi sukses. Orang nanya, wah enak ya udah sekarang. Itulah generasi instan, yang dilihat adalah hasil, bukan tanya prosesnya kayak gimana kok bisa. Dan dari orang-orang yang sukses yang aku pernah temui lalu aku belajar sama mereka, gak ada orang yang jatuhnya sekali, gak ada orang yang gak perih, gak diuji bertubi-tubi, gak ada. Semakin dia sukses, ujiannya sangat banyak.
ibaratnya gini, kamu punya bola, kamu lempar biasa aja, pasti dia akan melambung segini kan. Tapi kalau kamu banting, ceprak, pasti terpentalnya jauh lebih tinggi, iya kan? Logikanya, semakin kencang bantingannya, semakin kencang ujiannya, kalau kamu bisa melewatinya, kamu akan jauh melesat lebih tinggi. Ya, semakin tinggi lompatannya gitu ya, semakin kita dijatuhkan. Logikanya kayak gitu. Betul sih. Iya. Terus kenapa sih suka tiba-tiba kelihatannya dia udah baik, suka segala macam, tapi masih diuji. Loh, kita nih apa, manusia biasa, Rasulullah aja, yang manusia sempurna, manusia hebat, doanya nggak pernah nggak dikabulkan, ibaratnya ya. Itu masih diuji sama Allah. Lah kita ini apa? Hello, gitu kan. Jadi, apalagi kita yang banyak lupanya gitu. Jadi ketika kita di setinggi ini, lalu kemudian kalau kita lagi ada di bawah, logikanya gini, kita ada di bawah, terus di atas itu ada yang nimpuk kita pakai apapun, kita pasti noleh dong. Sakit tahu. Siapa nih yang ngelempar batu atau apapun itu? Sesekali Allah kasih itu buat kita kan, supaya apa? Supaya ingat. Gitu. Nah, ujian bertubi-tubi itu ya naik kelas gitu. Semua kan itu. Jadi aku ngalamin banyak banget, termasuk salah satunya tadi aku ke Jakarta sendiri, aku nggak punya tempat tinggal, padahal aku bisa aja minta tolong kakakku karena mampu, tapi karena aku berusaha untuk belajar mandiri, aku berusaha untuk aku buktikan bahwa kan aku udah deal-dealan sama Allah, aku bilang ya Allah engkau pasti kasih jalan, jadi aku ingin membuktikan bahwa memang mampukan aku gitu. Ya udah gitu, akhirnya kakak-kakakku juga yang ya aku bilang, bisa kan? Bukan cuma sekedar kamu nggak punya uang, karena uangnya manusia kan beda-beda ukurannya. 10.000-nya aku dengan 10.000-nya pemulung beda misalnya. 1 jutanya aku dengan 1 jutanya miliarder beda. 1 jutanya dia bisa jadi mungkin buat dia 10.000 atau apalah. Makanya kenapa ada mungkin 100 juta. Nilai uang beda-beda buat orang, tergantung levelnya. Ya udah akhirnya aku melewati banyak ujian, aku sampai orang kampus itu udah hafal bener karena aku sering banget telat bayar semester. Kenapa? Aku nungguin uang transferan beasiswa, sering telat gitu. Semua itu aku lalui. Aku pernah gagal produksi, ditipu, berhadapan dengan preman ya, udah mau diancam dibunuh gitu kan. Aku harus diancam suruh bayar 90 juta. Banyak banget gitu. Aku nggak punya tempat tinggal. Banyak banget ya. Banyak banget untuk dalam hidup kita ini. Iya, untuk gitu. Jadi, tapi kalau nggak kayak gitu ya kita nggak akan naik kelas dong, nggak akan bijaksana, nggak akan dewasa gitu. Jadi dewasa, bijaksana dan lain sebagainya bukan diukur dari angka, tapi diukur dari seberapa bisa kamu melewati semua yang udah Allah kasih ujian gitu. Betul, Masya Allah. KL, ya ampun, ini nggak kerasa loh, kita udah mau sejam, tinggal 5 menit lagi. Pertanyaannya tinggal 5 menit lagi. Pertanyaannya banyak banget, ya kan? Terus aku udah janji mau ngasih hadiah untuk 3 orang penanya terbaik. Ya, tapi karena ini waktunya nggak cukup, jadi aku minta tolong sama KL, bisa nggak ini di save IG live TV kita ini di save, terus nanti di share di akunnya KL, dan nanti kita kasih kesempatan buat orang nanya di kolom komentar, terus nanti KL pilih 3 orang yang beruntung nih, pertanyaannya terbaik KL bales pertanyaannya 3 orang, boleh nggak minta tolong gitu? Boleh. Boleh Alhamdulillah. Banget. Ya Allah, seneng banget. Ini kita belum puas loh. Makasih juga. Iya, masih banyak banget. Masih banyak banget. Aku yang belum puas karena Kak Selly belum sharing sama teman-teman Instagram aku. Insya Allah. Harus bikin sesi. Betul. Enggak, jadi kita ini akun 1000 kisah menginspirasi ini memang tujuannya akan meng-share kisah-kisah menginspirasi, ya kan? Dan alhamdulillah ini setiap harinya sudah ada jadwalnya gitu, dan tidak hanya sampai di sini. Jadi nanti insya Allah ada episode selanjutnya kita bersama KL akan sharing yang lebih dalam lagi.
Jadi aku mau menggali lagi dan kita sama-sama KL juga nanti menggali aku. Insya Allah. Ya, untuk insya Allah Siap. sesuatu yang bermanfaat. Ya, boleh ya aku sedikit kasih bocoran buat IG Live besok. Kita akan IG Live sama wanita yang sangat kuat, tangguh, yang viral banget di media sosial. Itu kisahnya sangat-sangat menginspirasi. Pasti penasaran banget dan ini bener-bener kita harus nonton besok jamnya aku lupa jam berapa, nanti aku kasih info. Pokoknya follow dulu lah ya akunnya ya. Follow dulu akunnya 1000 Kisah Menginspirasi Official. Di situ akan banyak dapat informasi yang sangat menarik. KL, terima kasih banyak atas segala kebaikannya. Insya Allah akan dibalas sama Allah yang berlimpah-limpah kebaikan. Amin ya Allah dan keluarga. Amin. Ya. Amin. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, ini sama-sama Kak Sally. Masya Allah. Ini bener-bener amazing banget ini sharing ini. Insya Allah semoga nggak ada kendala untuk upload di IGTV karena sayang banget kita sudah 1 jam berbagi ini biar bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, kalian nanti tinggal tulis pertanyaan di kolom komentar IGTV-nya KL ini. Nanti KL insya Allah pilih 3 orang penanya terbaik dan nanti saya akan kirim hadiahnya. Oke, makasih banyak Kak Sally untuk diajak sharingnya dan aku tunggu nanti di Semarang. Semoga bisa berbagi inspirasi sama anak-anak milenial di sini. Insya Allah, aku nanti 2 minggu ke depan ada planning mau ke Semarang. Aku juga pengen gathering gitu sama komunitas 1000 Kisah Menginspirasi di Semarang. Jadi 1000 Kisah Menginspirasi ini bisa jadi komunitas seluruh Indonesia, bahkan go internasional. That's really cool. Oke, aku tunggu pokoknya ya. Semoga dilancarkan niat-niat baik kita. Amin. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi, ya kan? Yang dulu udah kita obrolin tuh tentang memberdayakan anak-anak yatim, ya kan? Kita mengajak semua teman-teman di sini ikut juga berkontribusi. Kita bangun ladang pahala, ya kan? Untuk kita insya Allah agar apa ya? Setelah kita meninggalkan dunia ini pahala kita tetap mengalir gitu. Amin ya, itu poinnya sih. Jadi apapun yang kamu kejar ya finally kan kita akan tidak di dunia ini dan kita nggak tahu amal baik mana yang bisa nolong kita gitu, karena ibadah syariat aja yang nggak cukup kan, sholatnya juga banyak kahusunya, ngajinya juga jarang ibaratnya. Jadi tanam kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Karena kita nggak tahu kan. Iya, gitu. Insya Allah. Semangat terus menabung tabungan energi positif, karena itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak cucu keturunan kita. Thank you. Thank you. Amin. Iya, assalamualaikum. Terima kasih. Udah ngobrol bareng ya. Iya. Salam enggak. Minta tolong di-share ya, Kak, di GTV. Siap. Jangan lupa. Thank you. Iya, thank you. Iya.